pengujian anti dengue secara in vitro. Kita tahu ini merupakan suatu penyakit yang kita kenal dengan demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini menyerang tubuh manusia sehingga menyebabkan atau timbulnya kondisi penyakit demam berdarah. Nah, dari pengujian anti dengue secara in vitro tentu kita memerlukan suatu objek dari pengujian ini. Nah, objeknya itu bisa menggunakan daun legundi yang kita buat ekstraknya. Nah, ekstrak ini akan kita uji secara in vitro apakah dia itu bisa untuk membunuh dari nyamuk Aedes ini. Nah, dari objek tentu harus ada subjeknya. Tadi kan secara in vitro itu di luar tubuh, contohnya bakteri. Nah, untuk pengujian anti dengue ini itu bisa menggunakan larva Aedes atau larva nyamuk. Untuk pengujian ekstrak legundi ini bisa digunakan atau tidak. Nah, dari materi ini saya menggunakan sumber jurnal Medica Udayana yang telah tersintetika, yang mana pada jurnal ini nantinya akan ada metode pengujian anti dengue secara in vitro yang dapat dilakukan. Nah, dari jurnal ini itu ternyata salah satu metode pengujian secara in vitro untuk anti dengue ini bisa menggunakan metode cross-seksional. Nah, metode cross-seksional ini itu juga melakukan beberapa uji. Nah, ada uji pendahuluan, uji mortalitas larva, dan CMC. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji tersebut. Nah, uji pendahuluan ini itu dilakukan dengan ekstrak dari daun legundi tadi dengan beberapa konsentrasi. Jadi dia itu nantinya ekstrak dari daun legundi dibuat beberapa konsentrasi. Itu adalah uji pendahuluan atau atau kita itu membuat suatu ekstrak dari daun legundi. Nah, kalau mortalitas larva itu setelah uji pendahuluan ini ada mortalitas larva. Mortalitas larva ini itu dimana suatu percobaan uji dengan melihat pengaruh atau perkembangan dari larva nyamuk tadi. Nah, dan yang terakhir ini ada uji CMC. CMC di sini berarti dia itu termasuk dari uji pelarut. Nah, uji pelarut dengan CMC. Nah, pelarut ini kita itu melihat apakah CMC ini bisa berkorelasi dengan ekstrak dari daun legundi tadi. Apakah CMC ini dia bisa berhubungan dengan ekstrak etanol daun legundi sehingga dapat mematikan perkembangbiakan dari nyamuk tersebut. Nah, setelah penjelasan berdasarkan dari sumber jurnal tadi dapat saya kembangkan berdasarkan penafsiran saya ataupun analisa saya bahwasannya dalam metode pengujian anti dengue secara in vitro ini menggunakan metode cross-seksional, berarti kita itu perlunya suatu objek seperti daun legundi yang akan kita buat ekstraknya yang akan kita uji pada larva Aedes aegypti yang merupakan subjeknya. Namun dalam pembuatan ekstrak daun legundi ini kita harus membuat berbagai konsentrasi, bukan hanya terhadap daun legundi, juga terhadap pelarut tadi. Nah, terhadap pelarut misalkan CMC 0,25% itu dibuat berbagai konsentrasi dikarenakan nantinya kita akan mengetahui pada konsentrasi berapa ekstrak dari daun legundi ini dapat memberikan pengaruh mematikan dari larva Aedes aegypti. Juga pada pelarut dengan konsentrasi berapa dia itu dapat membuat ekstrak daun legundi untuk mematikan larva Aedes aegypti. Nah, dibuatnya berbagai konsentrasi dengan metode cross-seksional tersebut. Setelah itu, lalu apa sebenarnya metode cross-seksional itu? Nah, dilihat dari penjelasan dari sumber tadi, menurut saya metode
cross-seksional itu dia itu merupakan suatu metode kita mengumpulkan informasi, mengumpulkan bahan, bukti, fakta dari uji tersebut. Nah, pengumpulan informasi itu dapat kita buat suatu catatan, dapat kita tulis ataupun mempermudah itu dibuat suatu tabel yang mana nantinya hasil dari beberapa uji tersebut. Nah, uji itu maksudnya fakta dari pengujian tadi, kita bisa melihat, oh ternyata ekstrak dari daun legundi ini setelah diuji in vitro terhadap larva Aedes aegypti ini dengan konsentrasi sekian dia dapat membunuh, atau CMC dengan konsentrasi sekian dia dapat membunuh Aedes aegypti. Nah, jadi itu metode cross-seksional, sehingga dapat kita lihat konsentrasi berapa dia dapat berpengaruh. Nah, namun dari jurnal tadi, setelah uji pendahuluan ada mortalitas larva dan uji pelarut atau ini CMC. Nah, kalau dilihat dari jurnal tersebut, kalau menurut saya setelah uji pendahuluan itu harusnya uji pelarut karena dan terakhir itu baru uji mortalitas larva. Mengapa? Karena setelah uji pendahuluan, tadi kan uji pendahuluan dia itu membuat suatu ekstrak daun legundi. Setelah membuat suatu ekstrak tentu memerlukan pelarut. Pelarut ini dengan konsentrasi berapa sekian. Nah, setelah dibuatnya ekstrak dan pelarut ini, baru mortalitas. Jadi mortalitas ini tahapan terakhir karena dia akan langsung diaplikasikan terhadap larva. Langsung diaplikasikan terhadap larva Aedes aegypti. Jadi itulah mengapa mortalitas ini menurut saya merupakan tahapan terakhir dari metode cross-seksional ini. Sehingga nantinya setelah adanya uji pendahuluan dan uji pelarut, dilakukan uji mortalitas untuk melihat apakah ekstrak ini dapat membunuh dari nyamuk atau dari larva Aedes aegypti.